Mila kita oleh mbayai dilatih supaya hubungan karo Ghos sunanya dengan cara hadiah Fatihah. La hadrati Ghausiyatul zaman wa awanihi wa sairi auliya'i radhiyallahu ta'ala anhum al-Fatihah. Kita hadiah Fatihah. Kontak. Hingga banyak bahkan hanya sambat ya Sayyidi ya Ghos. Hadir beliau. Banyak kejadian ini. Itulah Mbak yang mengajak kita karena mencari guru sangat sulit untuk wusul kepada Allah. Sejauh mana sih wusul itu dikejar-kejar? Nilainya kok begitu didewa-dewakan? Para hadirat, wusul itu tujuan manusia, agama semua ingin wusul pada Allah. Dia ngaji di pondok, dia ngaji kitab, dia beramal ibadah, semua yang dicari sampai dengan Tuhannya. Sampai dengan Tuhan itu ada tataran, ada sampai hanya lahiriahnya saja. Dia ahli ibadah, dia ahli sedekah, dia alim, tapi hatinya tidak. Ada yang dia sudah batinnya sampai, tapi itu pun tingkat-tingkat. Ada yang mencapai iman muqarrabah, kemudian dia mencapai makom jam'u, kemudian dia meningkat lagi fana, tingkat-tingkat terus. Yang tidak tampak dari lahirnya. Apa sih bedanya orang yang sudah ma'rifat dengan kita yang belum ini? Kita yang belum ma'rifat ini hanya ma'rifat bil ilmi. Kita tahu Tuhan dengan ilmu. Tuhan satu, Tuhan tak beranak, Tuhan tempat bergantung. Kita yakin dengan ilmu. Kita yakin minuman legi ini dari ilmu dan akal. Bahwa minuman ini air direbus dikasih gula. Maka pengertian ini menuntun kita bahwa minuman itu manis. Kita membaca Quran Qul huwallahu ahad Allahus samad. Pengertian kita ini menuntun kita Tuhan itu satu. Tapi ilmu seperti kita bicara minuman, sebelum saya minum saya juga tidak merasa manis. Hanya tahu minuman itu manis tapi tidak diminum. Ada yang dia minum tanpa ilmu, disuguh kemudian diminum, monggo diminum, dia terasa manis, lidahnya manis, tenggorokannya tidak kering, tapi dia tidak dengan ilmu, bisa aja orang bodoh. Ada yang dua-duanya, dia ilmu, alim, dan dia orang yang ma'rifat. Maka ulama ini ada tiga. Al-ulama'u alimun bi ahkamihi, alim dengan hukum-hukumnya Allah. Ini haram, ini batal. Bagaimana cara haji, manasik apa, semua kitab-kitab dibaca hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, apal semua. Ini ulama alimun bi ahkamihi, alim dengan hukum-hukumnya Allah. Tapi dia tidak alim billah, tidak makrifat kepada Allah. Yang kedua, al ulama alim billah fakot, tidak alim hukumnya Allah. Banyak wali-wali billah, makrifat, tapi bodoh. Dia tidak bisa mengajar di madrasah, ditanya. Tapi dia hatinya wusul, tapi dia bodoh, tidak tahu hukum-hukumnya Allah. Ada yang ketiga, al ulama alim billah wa bi ahkamihi, alim billah dan alim hukum-hukumnya Allah. Inilah yang sempurna. Seperti Imam Ghazali, beliau seorang ulama yang alamah dan dia masyhur Sultanul Aulia.
seperti Abi Hasan Asadili, seperti Syekh Junaid, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Tijani, itu ulama alim billah wa bi ahkamihi, atau alim billah wa ilmuddin, ilmu agama. Inilah yang sempurna. Tapi ada yang alim tok, dia yang alim, ulama besar, tapi dia tak faham dengan makrifat. Para hadirat, walaupun kita bodoh para hadirat, kita alhamdulillah dituntun Mbah Yai, dikenalkan makrifat walaupun hanya sedikit. Barang sedikit ini disyukuri akan ditingkatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila nikmatku engkau syukuri, kata Allah, walau sedikit, lahbotan, hanya sak cerutan, la azidannakum, maka aku akan melipat-lipatkan nikmat tadi. Tapi wala in kafartum, jika kau mengkufuri, ingat siksaku sangat pedih sekali. Inilah nikmat. Orang makrifat apa sih untungnya? Dan ruginya orang yang belum makrifat apa sih? Tadi saya katakan, kalau orang makrifat ini dia ibadah karena Allah, bukan karena ibadah pada kemauannya atau nafsunya. Dia memiliki karena Allah, tidak karena perintah nafsunya. Kalau kita mungkin masih karena perintah keinginan, sehingga dualisme namanya syirik, yang menyembah Allah, yang menyembah kemauan kita. Dan Allah paling benci dengan orang yang syirik. Syirik kita apa sih? Mengabdi kepada lainnya Allah, langsung atau tidak langsung. Kalau kita sholat Allahu Akbar, dorongannya ini aku pengen swarga, ini tidak ngabdi pada Allah, dia ngabdi dengan keinginannya, yang takut neraka itu panas, imannya anak kecil. Ini ada syirik. Yang kedua ada syirik Allahu Akbar, di aku bisa sholat, bisa bekerja, bisa amal ibadah. Pengakuan inilah, ini dosa, karena semua itu la haula wala quwata illa billah, Allah yang menggerakkan. Bahkan di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu, bukan ibumu, Allah yang menciptakan. Wa ma ta'malun, dan apa saja yang kau lakukan, bicaramu, tidurmu, makanmu, itu tak malun semua. Itu Allah, jangan kok aku bisa berjalan, aku bisa bekerja, bukan. Aku ini Allah yang gerakan, la haula wala quwata illa billah. Jika ini sudah kita miliki, bebas dari syirik. Syirik menyembah lainnya Allah tidak ada. Syirik mengaku punya daya dan kekuatan seperti Allah tidak ada. Orang itulah murni hamba Allah yang hakiki. Perbandingannya dikatakan para ulama, ngibadahi wong sing wis makrifat yang Allah karo ngibadahi wong sing makrifat, zarratun min a'malil qalbi khairum min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya makrifat kepada Allah sama dengan segunung ibadahnya orang yang belum makrifat kepada Allah. Kalau kita di Lailatul Qadar, di bulan puasa, mencari qada dari Allah, ketetapan Allah yang disebut malam Lailatul Qadar, malam kepastian. Siapa yang ibadah di malam itu, dilipat gandakan ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Ngibadah saiti sama 1000 bulan. Lek wong Jawa tirakat dina 40-an, poso 3 dina, ampuhe padha karo poso 40 hari.
Kalau kita ibadah di bulan puasa, ya, ini dilipatkan 1000 bulan. Ampue ibadah semalam sama dengan ampue wong topo 1000 bulan. Itu karena apa? Karena ada Lailatul Qadar. Wong ibadah sing atine makrifat sak detik padha sak gunung. Mandine wong sing makrifat karo mandi wong biasa padha karo sak gunung. Kaya dening emas sak gram dibanding watu sak trek. Nah itulah keuntungan makrifat, bersih, betul hamba Allah. Maka para ulama-ulama bab usul ini suatu tingkatan yang paling tinggi dalam kajian iman kepada Allah. Iman musyahadah, iman makrifat, iman sudah mencapai sampurnane ihsan. Orang tidak bisa ihsan kalau belum makrifat. Lek gung iso medun titik namanya makom muraqabah. Para ulama makom nginjen-nginjen merasa dilihat Allah. Lek gung ibadah merasalah melihat Allah, kata Nabi, wa but ka'annaka tarahu. Kowe ibadah merasalah seolah-olah kau melihat Allah. Wah, kalau mboten saged Gusti, Allah tidak maujud kok didelok. Lek gung iso merasalah Allah terus melihat kamu dimanapun kamu berada. Melaku dilihat Allah, sholat dilihat Allah, mau ngambil maling dilihat Allah, gak berani. Itulah makom muraqabah. Orang saudara yang thariqah nanti yang tinggi mencapai iman muraqabah ini, tapi belum mencapai makrifat. Tapi muraqabah ini awalnya orang yang makrifat kepada Allah. Jika terus dia salik dengan bimbingan seorang guru. Pada nyadrot inilah maka soal makrifat sulit. Karena sulitnya sudah jarang orang yang mampu menuntun kita, hingga ulama dulu ittifaq itu tidak bisa dicapai dengan orang umum. Ilmu itu dikubur karena langkanya, hingga orang membatasi diri tidak mungkin. Ketika Mbah Yai Majid Riyadhah antara tahun 55 sampai 63, di tahun 59 Mbah Yai Majid ditemui Kanjeng Nabi, diperintah berjuang. Mbah Yai Majid tidak berani, Riyadhah terus. Di tahun 60 setahun kemudian ditemui lagi, diperintah lagi. Mbah Yai Majid juga belum berani. Di tahun 63 akhir awal 64 beliau ditemui Nabi lagi, bahkan bahasa beliau diancam akan diturunkan derajatnya jika tidak bergerak. Maka Mbah Yai terus ikhtiar, tunggu diwaca, dilihat kitabnya dibaca, kesimpulan masjid harus dengan sholawat. Karena sulitnya mencari guru yang sempurna dan mampu menyempur, maka tersusunlah amalan sholat.